Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa min a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan sana ambo dimanapun berada dan kawan-kawan yang mempunyai semangat Islam yang tinggi, izinkanlah pada kesempatan kali ini saya berbagi tentang pemahaman Islam yang mudah-mudahan membuka cakrawala cara berpikir kita sehingga kita memandang Islam itu luar biasa karena mengatur segala aspek kehidupan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang kadang-kadang bagi mukmin muslim itu ditakuti, bahkan antipati. Padahal itulah yang kemudian yang menjadikan mereka tidak bisa lepas dari kehidupan tersebut. Yang dia takuti, yang kemudian dia jauhi, itulah yang kemudian erat kaitannya dengan kehidupan mereka. Apa itu? Yaitu tentang politik. Berbicara tentang politik, kita tentu sebagai muslim tidak bisa tidak harus merujuk kepada istilah Islam atau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di dalam Islam, istilah politik ini dikenal dengan istilah siasah. Jadi kalau ada misalnya anak UIN, anak IAIN atau perguruan tinggi keislaman tidak kenal dengan istilah ini tentu aneh. Dan ketika bicara politik itu tidaklah sejalan atau tidak sesuai dengan apa yang dipersepsikan oleh banyak orang, yaitu tipu menipu. Kalau seandainya demikian sikap atau pendapat seorang mukmin, pemahaman seorang mukmin, maka perlu diluruskan. Karena di UIN atau perguruan tinggi ada belajar siasah atau politik. Berarti belajar tipu menipu lah kalau seandainya dianggap politik itu adalah tipu menipu. Apakah itu yang diajarkan dalam perguruan tinggi Islam? Tentu tidak. Siasah adalah cara bagaimana umat Islam diatur dengan Islam itu sendiri. Maka untuk istilah ini kita merujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bahwasanya Bani Israel mereka diurusi urusannya oleh para anbiya, para nabi. Kullama halaka nabiyyu khulafa'un nabiyyun. Bahwasanya ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantikannya. Wa innahu la nabiyya ba'di. Dan perlu diingat tidak ada nabi setelahku, kata Rasulullah SAW, namun akan ada banyak khalifah. Wa sayakunu khulafa'u fayakthurun. Kaum muslimin dan sahabat dimanapun berada, dari hadis ini ada istilah tasusuhumul anbiya, bahwasanya Bani Israel itu diurus urusan mereka itu oleh para nabi, ya, atau para rasul, ya, ada nabi ada rasul. Jadi siasah, ada kata-kata siasah, artinya kalau kita pahami secara maknanya, siasah itu adalah mengurus. Tentu sebagai mukmin muslim yang dimaksud mengurus itu adalah mengurus sesuai dengan Islam. Sekarang kita lihat faktanya. Ketika berbicara politik, berbicara tentang urusan kaum muslimin, sudahkah kita melihat fakta-fakta bahwa kaum muslimin itu diurus dengan Islam? Kalau belum, berarti kesalahan politik yang terjadi hari ini bukanlah kesalahan Islam itu sendiri, tapi adalah kesalahan kaum muslimin yang tidak memahami Islam, memahami politik dari sudut pandang Islam, yakni bagaimana mengurus umat Islam itu dengan politik. Karena ini akan berbahaya ketika umat Islam dihadapkan dengan istilah-istilah bahwasanya, satu contoh ya, ini terkait dengan naiknya BBM, bahan bakar minyak, yang mana dalam Islam bahan bakar minyak atau sejenis apapun kepemilikan yang sifatnya dibutuhkan masyarakat banyak itu adalah diolah oleh negara, dikuasai oleh negara, kemudian dikembalikan kepada rakyat. Pada suatu saat ada kenaikan minyak, kemudian keluar pendapat tokoh itu mengatakan, ini berbicara akidah ya, dia memandang dari segi akidah, sesulit apapun rezeki kita, apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisi, sebelum kita mati pasti rezeki kita itu akan ada. Jadi jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah, lebih kurang bahasa seperti itu. Naiknya BBM, kalau rezeki kita sudah Allah tetapkan,
ya tidak akan ketukar. Kira-kira itu bahasanya. Benar, memang seperti itu, pendapatnya benar, tidak salah. Tapi perlu diingat, kalau kita kaitkan dengan aturan Allah atau siasat tadi, mengatur urusan umat dengan Islam, apakah naiknya BBM itu sudah sesuai dengan Islam? Pengelolaannya, pengambilannya, siapa yang menguasainya, sudah sesuai dengan Islam. Karena efek dari naiknya BBM itu akan naik harga barang-barang yang berkaitan dengan pengangkutan jasa barang tadi. Satu contoh misalnya, kalau seandainya BBM naik, maka minyak ikut naik. Maksudnya ikut naik. Kendaraan itu dipakai menggunakan BBM, transport dipakai BBM. Nah, sekarang BBM itu sendiri tidak dikuasai oleh negara sebagaimana idealnya Islam mengatur. Itu bicara politik, mengatur urusan umat dengan Islam. Dikaitkan dengan akidah, bahwasanya rezeki itu tetap Allah akan berikan, limpahkan kepada manusia selagi masih hidup. Betul. Tapi kemudian sudahkah maksimal kita berjalan politik kita, aturan negara kita dengan Islam, yang kemudian kemaslahatan, kebaikan banyak didapat oleh banyak orang. Nah, jadi jangan mengambil sepotong dari Islam kemudian tidak dikaitkan dengan ajaran Islam yang lain, bahwasanya Islam mengatur segala aspek kehidupan. Untuk memahami pentingnya politik bagi umat Islam adalah sebagaimana saya contohkan tadi. Bagi kita misalnya, ada di antara umat Islam yang kemudian butuh sekolah. Sekolah harus dibayar. Kemudian pertanyaannya, siapa yang harus membayar? Kalau hari ini faktanya yang terjadi adalah yang harus membayar adalah pribadi-pribadi mukmin, pribadi-pribadi rakyat. Kalaupun ada yang gratis dan itu dibatasi tingkatannya. Kita lihat fakta ada, tapi itu dibatasi. Beda dengan Islam. Beda dengan Islam apa? Semuanya tingkatan itu digratiskan. Karena itu adalah kebutuhan banyak orang. Dan sebenarnya bicara pendidikan, kalau dibisniskan, itu akan menjadikan kualitas pemahaman umat itu tergantung dari ekonominya. Sehingga banyak orang yang tidak akan mendapatkan pendidikan yang baik di tengah-tengah kehidupan. Ini kan bahaya. Maka disinilah pentingnya para negara untuk bagaimana pendidikan gratis. Sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak. Dari mana negara itu mendapatkan pembiayaan pendidikan itu? Kembali kepada pengaturan pengelolaan sumber daya alam. Apakah sumber daya alam itu dikuasai negara? Bukan dikuasai oleh sekelompok orang. Kalau seandainya dikuasai oleh sekelompok orang, maka secara otomatis tentu yang kaya, yang banyak menikmati hanya kelompok orang. Yang hari ini juga heboh istilah oligarki ya. Tentu itu yang akan berkuasa, akan menguasai kekayaan sumber daya alam. Bayangkan kalau seandainya negara, jangankan ibu kota, satu ibu kota, puluhan ibu kota akan bisa dibuat. Tapi faktanya hari ini, ibu kota itu harus mengandalkan APBN atau pihak swasta. Kita tidak melarang tentu berdirinya ibu kota baru. Tapi bahayanya nanti kalau seandainya itu dari hutang, tentu ibu kota yang didirikan tadi itu kemungkinan besar akan disewa, istilahnya disewa. Kenapa dianggap disewa? Karena yang namanya hutang tentu harus dibayar sampai lunas. Kalau seandainya tidak, akhirnya apa? Negara mesti bertahap-tahap membayarnya dengan cara menjual apa yang masih ada asetnya negara, atau memberikan keleluasaan bagi pihak tempat berhutang untuk mengambil apa yang bisa diambil, mengelola apa yang bisa dikelola di negeri ini. Yang ketiga, hutang tapi membayar bertahap dengan cara bunga. Jangankan modalnya, bunga saja belum tentu bisa membayar. Karena bertahun-tahun negara tidak bisa mampu membayar, tentu akan berakibat kepada bunga bertumpuk-tumpuk. Nah, disinilah kemudian pentingnya ajaran Islam itu hadir dalam bidang politik, sehingga benar-benar menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kebutuhan rakyat, masyarakat, terutama bicara pendidikan tadi. Belum berbicara tentang kesehatan. Tentu dari situ juga kita ingin dapatkan pembiayaannya dari kepemilikan umum, kepemilikan yang seharusnya dikuasai oleh negara, kemudian dikembalikan ke rakyat dalam bentuk kesehatan yang gratis. Termasuk terkait dengan ibu kota tadi, saya ingin kembali ke sana. Bagaimana, kenapa kita harus menolak hari ini ya? Ya, kalau seandainya negara seandainya mampu nanti mempunyai uang secara mandiri untuk mendirikan ibu kota baru, ya tidak masalah. Karena kita tahu bahwa anggaran sekarang itu sudah hutang. Tentu untuk mendirikan
ibu kota baru juga dengan hutang. Kekhawatiran ini yang kemudian muncul di tengah masyarakat, bisa jadi sehingga masyarakat menolak. Pemahaman kita sebagai orang awam terkait dengan utang tadi, bayangkan sebagai muslim ada satu ayat yang melarang bahwasanya tidak boleh kita makan riba, karena riba itu sesuatu yang Allah haramkan. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, bahwasanya dihalalkan jual beli dan diharamkan riba kalau berbicara ayat. Kemudian di hadis dijelaskan bahwa orang yang memakan riba itu bagaikan seringan-ringan dosanya berzina dengan ibu kandung. Na'udzubillah. Jadi kalau ada orang yang berhutang kemudian tidak kita ingatkan, yang mana hutang tadi ada terkait dengan riba, dia telah melakukan. Tentu seseorang yang melakukan aktivitas berhutang dengan adanya pinjaman tambahan bunga, meminjam tapi ada bunganya, itu bentuk sayang seseorang kalau ada orang mencegahnya. Karena orang yang memakan pinjaman dengan adanya bunga sama dengan zina dengan ibu kandung, na'udzubillah. Apalagi terkait negara, yang kemudian apa yang dibuat negara itu juga dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Orang yang menolak berhutang yang kemudian hutang tadi terkait dengan riba, itu sebenarnya bentuk kecintaannya kepada pemimpinnya, supaya pemimpinnya jangan terperosok kepada masuknya ke dalam api neraka. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dan ingatkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, walaupun di waktu yang pendek dan singkat. Poin yang ingin saya sampaikan tadi adalah kita harus memahami bahwa Islam mengajarkan tentang politik, yang politik itu berasal dari istilah siasah dalam Islam, yang artinya adalah mengurus